Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 16 November 2024. Kali ini kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham, utamanya melihat dari segi value, dividen, free cash flow-nya, ketahanan dan kepengendalian. Yang kita akan lihat adalah laporan keuangan triwulan 3 2024. Emiten yang kita bahas adalah ADES, ADMR, dan AMAG ya. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing, sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah bahan pertimbangan tambahan tadi ataupun edukasi saja ya. Kemudian pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tapi mendasarkan kepada data. Kemudian juga tujuan kita adalah berusaha untuk mencari emiten yang kita pada saat beli itu kita punya ya, sekali lagi kita punya diskon dan ada proyeksi untuk mendapatkan bagger atau multi bagger, walaupun itu nanti memerlukan momentum tentu saja ya, tapi kita istilahnya sudah punya pertahanan ya. Kemudian pada saat menunggu momentum itu ya, misalnya belum datang, kita punya dividen ya, kita punya dividen yang kita jadikan sebagai ya upah menunggu untuk munculnya yang namanya capital gain tadi ya. Baik, kita akan membahas yang pertama ini ADES ya. Sebelum saya bahas, saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 3, bisa klik link di situ untuk melihat semua saham yang sudah saya bahas. Yang pertama ADES, Akasha Wira International. Ini perusahaan yang bergerak di bidang minuman ya, minuman dalam kemasan, minuman air putih saja ya. Yang pertama yang jualan utamanya ya air putih ya. Baik, kita punya 3 data triwulan 1, 2 dan 3 di sini, bahwa semua datanya memenuhi kriteria ya. Jadi semua datanya untuk kriteria awal sudah memenuhi. Dari segi permodalan ini peningkatannya besar ya, 3.100, 3.300 lalu 3.500. Ini peningkatan sangat besar dari permodalan. Keuntungan juga meningkat 742, 753, 769. Harganya pun, tapi harganya fluktuatif ya. Aset lancarnya ini fluktuatif juga ya, naik turun. Kemudian hutang tidak ada dan semuanya aman ya. Baik, itu yang pertama. Yang selanjutnya dari segi keuntungan bersih, triwulan 1 23, triwulan 2 22, triwulan 3 21%. Berarti untungnya ini sangat besar ya. Untungnya sangat besar. Dan dia termasuk dalam perusahaan yang growth ya, perkembangannya sangat besar, perusahaan growth ya. Selanjutnya dari segi valuasi, harga sekarang 11.500, nilai bukunya 3.500. Berarti harga sekarang sudah 2,2 kali lebih mahal ya, atau setara dengan PBV 3,2 ya. PBV-nya 3,2. Kalau kita mendasarkan kepada rumusan kita, tentu saja ya ini sudah melewati batasan kita untuk bisa beli ya. Jadi ini termasuk sudah tinggi sekali ya. Untuk rumusan kita ya, bahwa di sini untuk bagger atau multi bagger tidak bisa, secara teknis tidak bisa ya. Kemudian dari segi valuasi, harga sekarang juga sudah 49 kali lebih mahal, 49% lebih mahal ya. Baik, seperti ini, sehingga kalau kita mendasarkan dari data ini, kalau kita beli sekarang ya kita harus menambah 49% untuk modalnya. Dan untuk mengejar target kita sudah terlewati. Itu yang pertama. Kita menunggu yang kedua, yaitu
konfirmatornya dividen, ternyata perusahaan tidak membagikan dividen. Berarti istilahnya perusahaan ini murni ya, benar-benar yang dikejar berarti capital gain ya. Kan perusahaannya growth, yang dikejar itu capital gain di sini ya. Ini istilahnya tidak ada penahan ya. Tidak ada penahan, kalau naik memang naik ya. Seperti itu. Nanti di akhir kita akan bahas juga teknisnya. Selanjutnya untuk free cash flow ini ada peningkatan, sehingga free cash flow-nya sekarang 20%. Aset lancar, hutang semua oke. Saham yang ada di masyarakat hanya 8%. Ini yang menurut saya pribadi kenapa harganya bisa naik dengan cepat ya, karena tadi apakah kepemilikan retail hanya 8,5% ya. Ini mungkin salah satu, kalau bahasa Italia apa, katalis ya, salah satu pendorongnya pergerakan harga bisa bergerak dengan cepat. Selanjutnya tadi kepengendalian ya, semua saham ini hampir semuanya ada di bursa ya, anggap saja semuanya ada di bursa ya, dan bahwa 92%-nya asing ya. Jadi perusahaan ini 92%-nya dikuasai oleh asing ya. Jadi pergerakan asing juga perlu dilihat di sini ya. Sehingga untuk perusahaan ini sekarang kita ambil kesimpulan awal nih menurut saya ya. Menurut logika saya karena ini tadi perusahaannya growth, kalau kita mau membeli saham perusahaan ini karena dia murni capital gain yang dikejar ya, kemudian non marketnya juga kecil, kita mensyaratkan dulu melihat IPS-nya. Ini terjadi peningkatan, berarti di sini secara growth investor ini bisa masuk ya, bisa beli karena IPS-nya naik terus. Kecuali kalau dia turun, nah itu agak ditahan dulu ya. Kalau sekarang mungkin kalau seperti data itu ya bisa saja beli. Tetapi kalau menurut pemahaman yang saya pahami ya, tentu saja menurut rumusan saya pribadi ya, ini tidak melibatkan kriteria orang lain, bahwa yang pertama tentu saja di sini harganya sudah terlalu tinggi. Jadi saya akan menunggu yang pertama harga. Kalau dari segi IPS sudah sangat luar biasa, tidak ada masalah. Tapi tadi karena harganya saja sudah terlalu tinggi ya, kita menunggu harganya turun kemana? Turun menuju ke valuasi wajar paling tidak, karena perusahaannya ini growth, berarti menuju ke wajar. Dan yang kedua juga yang paling penting, kita mencari upahnya ya. Di sini kita akan menunggu lagi berikutnya perusahaan mau berbaik hati membagikan dividen. Itu saja yang kita kejar untuk perusahaan ini, dua ya. Bagi pemahaman kita bahwa dua hal yang kita tunggu, yang pertama harganya turun, yang kedua perusahaan membagikan dividen. Berikutnya ADMR, Adaro Minerals Indonesia ya. Bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita ya, boleh Anda silakan mentransfer ke nomor rekening yang ada tertera di layar ya. Kita akan sangat berterima kasih atas kontribusi Anda. Selanjutnya kita akan melihat yang pertama dari semua data di sini, bahwa dari ketiga triwulan ini semua data awal memenuhi kriteria ya. Jadi ADMR ini semuanya memenuhi kriteria, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi book value ini ada peningkatan ya, dari triwulan 1 sampai triwulan 3 ini ada peningkatan walaupun fluktuatif. Dari segi IPS ini ada peningkatan juga walaupun fluktuatif. Dari segi harga ini ada peningkatan di ujung ya. Kemudian aset lancar menurun ya. Hutang ini bertambah.
tapi utang tak berbunganya ini fluktuatif juga. Oke, jadi simpulan awalnya untuk perusahaan ini kalau di triwulan 3 ya, mereka agak menurun sedikit ya, kalau terbacanya seperti itu, agak menurun sedikit, tapi sedikit saja ya. Selanjutnya kita akan lihat dari segi keuntungan dulu ya. Perusahaan ini triwulan 2 untungnya 42%, triwulan 1 42, triwulan 2 42, triwulan 3 40%. Ini perusahaan untungnya hampir separuh ya, sangat luar biasa ini. Super growth ini perusahaannya ya, perusahaannya super growth ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harga sekarang 1.300-an, nilai bukunya 485 ya. Jadi harga sekarang ini sudah di PBV 2,8, PBV nya 2,8. Kalau kita mengejar ke PBV 2,5 tentu saja sudah terlewati ya, tapi karena keuntungannya tadi sangat besar, maka dia, karena ini tadi perusahaannya growth ya. Itu yang pertama. Yang kedua, maksimal beli ini masih di bawah ternyata ya, 1950. Maksimal belinya 1950, sekarang baru 1.300, berarti ada diskon ya, ada diskon sekitar 29%. Jadi simpulannya begini ya, kalau beli sekarang kita punya diskon 29%, tapi target yang kita capai sudah terlewati ya, secara logikanya begitu. Kalau beli sekarang masih murah 29%, tetapi targetnya sudah terlewati 12%. Baik, ada sedikit anomali juga ya. Selanjutnya sayangnya dengan untungnya 40% ini, tapi kenapa perusahaan tidak membagikan dividen ya. Nah, ini perlu juga kita cermati lagi. Berarti fokus kita nanti ke situ arahnya ya, karena keuntungannya sudah luar biasa. Ini berarti tinggal menunggu dividen saja lagi ya. Misal perusahaan sudah berhutang banyak, sekarang kan datanya sudah di tahun ini kayaknya hutangnya sudah sangat aman ya. Selanjutnya dari sisi ketahanan perusahaan, segi cash flow ada penurunan ya, ada penurunan, tapi masih di 11%, masih sangat besar ya. Tadi aset lancar dan hutangnya sangat luar biasa, warkatnya pun hanya 13% ya, berarti ini sangat bagus. Tapi semua saham ada di bursa ya, semua saham ada di bursa, asing tidak berpengaruh ya. Baik, untuk ADMR ini berarti ya, kalau menurut saya pribadi ini bagi yang di capital gain atau apa tadi, bagi yang growth investor ini berarti kalau mengejar saham ini murni mengejar capital gainnya ya, berarti tinggal dilihat IPS dan value-nya, tapi ini terjadi penurunan ya, saat ini terjadi penurunan, berarti mungkin bukan momentum yang tepat misalnya kalau mau beli di sini. Kemudian untuk pemahaman kita ya, bahwa menurut opini kita pribadi, kalau saya pribadi untuk melihat perusahaan ini, yang pertama ya, perusahaan ini sudah sangat bagus. Kenapa? Karena tadi untungnya 40%, ketahanan perusahaan sangat baik semua ya. Hanya tadi PBV-nya sudah terlalu besar, berarti tetap saja di sini harga ya. Kita akan menunggu harganya turun ya, menuju ke valuasinya. Kalau tidak bisa ya, kita lebih mengejar ke wajar aja ya, tidak usah mengejar ke murah. Untuk PBV-nya kita menuju ke wajar saja ya, jadi harganya nanti turun
Kemudian kita berharap bahwa karena di tahun 2024 ini untungannya sangat besar, nanti kita berharap ya, yang pertama harga, yang kedua dividen. Kita berharap bahwa nanti setelah pengumuman misalnya laporan keuangan terakhir ya, LK4 ya, laporan final itu, mereka membagikan dividen, karena secara keuntungan itu 12%, sudah tidak ada alasan untuk tidak membagikan dividen. Kemudian bahwa free cash flow-nya juga besar, jadi tidak ada alasan untuk tidak membagikan dividen ya. Jadi seperti itu yang kita pahami. Untuk ADMR ini tentu saja sekali lagi kita menunggu harganya turun, dividen membaik. Untuk yang kedua tadi ADES ini sama harganya dan dividennya ya. ADES, ADMR ya. Yang ketiga terakhir kita akan membahas yaitu AMAG, asuransi multi arta guna ya. Yang pertama sini bahwa semua data ini memenuhi kriteria, semua data awal memenuhi kriteria. Kemudian dari segi book value ada peningkatan, tapi IPS-nya menurun, ada anomali ya. Modal meningkat tapi IPS menurun. Mungkin di sini ada ya, ada penjualan aset misal ya. Selanjutnya harga kurang lebih ya. Lain-lainnya karena ini asuransi, current ratio-nya tidak terhitung biasanya. Dana pihak ketiga ini mungkin sebaiknya di atas 200-an, mungkin 300-400 seharusnya ya, kalau bisa lebih. Kemudian saham yang ada di bursa 20%, yang ada di retailnya hanya 8,2. Ini secara umum mungkin bisa saja untuk harganya naik dengan cepat ya. Selanjutnya kita akan lihat dari segi keuntungan dulu ya. Yang pertama keuntungannya triwulan 2 itu 12%, triwulan 3 ini 9,8. Ada penurunan ya. Bahwa keuntungan bersihnya ini kurang dari 10%. Ya, keuntungan bersihnya kurang dari 10%. Selanjutnya untuk harga sekarang dibandingkan nilai bukunya ini ada diskon 1%. Kalau kita kejarkan ke PBP 2,5 itu ada 152%. Jadi ada potensi untuk bagger ya, walaupun tidak multi bagger. Selanjutnya dari segi valuasi, harga sekarang sudah 1% di atas ya, 1% saja lebih mahal. Jadi simpulannya kalau membeli sekarang kita harus menambah 1%. Dengan menambah 1% itu ada masih kemungkinan untuk bagger ya. Kemudian bahwa perusahaan sebagai konfirmator juga konfirmatornya memberikan dividen 100%. Semua keuntungan itu dibagi ya. Jadi kita asumsikan bahwa triwulan 3 ini dibagikan, maka seluruhnya Rp35 dibagikan setara dengan 9,9% ya. Ini sangat besar sudah ya, sangat besar karena perusahaan membagikannya. Kalau kita setarakan 30% itu hanya 2,9 ya. Tapi kalau kumulatif ini sudah sangat besar ya. Jadi bagi yang dividen investing mungkin bisa saja jadi pertama jadi bahan pertimbangan ya, bukan perintah, cuma ini pertimbangan. Dari segi ketahanan di sini yang pertama ini free cash flow-nya ini kita kasih kuning. Kenapa? Karena ada penurunan dari 18 jadi 4. Ini hanya setara 1%. Jadi ini sangat riskan kalau sampai jadi minus ya. Kemudian aset lancar tidak ada yang dipermasalahkan. Tadi sampai ke sini ya. Jadi ketahanan perusahaannya ini satu ya, free cash flow-nya ini yang perlu kita
jaga jangan sampai minus, meskipun bisa saja mereka, tapi asuransi ini sebaiknya lebih banyak masuknya daripada keluarnya seharusnya ya. Beda kalau investasi ya, ini perusahaan asuransi, maka mungkin seharusnya free cash flow-nya ya besar ya. Selanjutnya ke pengendalian tadi, bahwa ini semuanya oke ya, bahkan ada potensi untuk harga bisa bergerak dengan cepat karena retailnya hanya 8%, sehingga dapat kita ambil simpulan sementara ya, opini di sini bahwa yang pertama, karena keuntungannya tadi di bawah 10%, tentu saja kita harus menunggu lagi di triwulan berikutnya yang ini ya. Kemudian karena valuasinya juga mahal, otomatis kita akan menunggu ini ya. Terakhir, free cash flow-nya. Jadi untuk AMAG ini, untuk asuransi AMAG ini ya, kita mesti menunggu lagi di triwulan 4 apakah terjadi perbaikan di 3 hal ini. Bila terjadi perbaikan, kita cek lagi ya. Oke. Demikian pembahasan kita untuk 3 saham ini, yaitu ADES, ADMR dan AMAG. Sekali lagi, ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.